Eh, Baik, saya akan menjelaskan sebisa saya, tapi kalau ada yang kurang tepat, saya minta maafnya. Eh, saya akan membahas mengenai soal 2,19. Ini ada skema eh, R1, R2, R3, R4, R5. Mungkin saya bacakan dulu soalnya. Given the following, R1 itu 1 kilowatt, R2 sebesar 2 kilowatt, R3 3 kilowatt, R4 4 kilowatt, R5 1 kilowatt, dan P5 sampai 2 kilowatt. Pertanyaannya adalah uh, ditugaskan untuk mencari total equivalent resistance by 5. Kemudian B, the voltage at DA, atau bisa nyari voltase A. Dan yang terakhir resistor dari R5. Nah, di sini bisa lihat kita skema untuk yang bagian R4 dan R5 ini merupakan seri. Kemudian setelah R4 R5 alur alur pengerjaan soalnya, setelah R4 dan R5 tadi seri kan bisa diketahui, dan sehingga menjadi R4 R5 dan R4 R5 ke R3 itu merupakan paralel. Dan sudah ketika sudah ketemu R345, R345 ke R5 itu R345 ke R2 itu eh saya lupa. R345 ke R2 itu jadi seri lagi, dan setelah ketemu R2, R3, R4, R5 ke R1 jadi paralel atau ekvivalent. Oke, lanjut yang C1, yang A, total equivalent resistansi. Kita seperti tadi nyari R4 dan R5 seri, langsung ditambahkan langsung ditambahkan karena seri R4 ditambah R5 dengan 4 tambah 1 5. Kemudian yang setelah R4 dan R5 ketahui, kita cari R3 R345, karena R4 R5 ini kan tadi seri, tapi untuk menuju ke R3 menjadi paralel, sehingga ini menganut rumus yang tadi saya kerjakan. Rumusnya itu apa ya? Ya pokoknya R3 R4 R5 R3 plus R4 3 kali 5 kilovolt kilo ohm per 3 plus 5 ohm. Jadi 15 per 8 dengan 1,8. Kemudian setelah R345 diketahui, eh, kita bisa mencari R2, yaitu seri lagi. Ya, R2 ditambah R345, 2 ditambah langsung seri, sehingga langsung ditambahkan 2 tambah 1,85 sama dengan 3,875. Kemudian setelah kita berhasil melakukan R2 3,45, kita bisa mencari R ekuivalennya, yaitu R. Karena ini paralel, kita pakai yang rumus paralel tadi, R1 kali R2 345 per R1 plus R2 345, tinggal dimasukkan 1 kali 3,8 per 1 ditambah 3,8, jadi 0,395. Yang A. Maaf Pak, suaranya putus-putus ya Pak. Agak putus-putus dan kecil. Gimana Pak? Agak putus-putus dan kecil suaranya. Oh iya, mungkin bisa saya kencengkan sedikit suara saya Pak.
Terus lanjut. Ya, kemudian saya lanjutkan yang bagian B, voltage at node A, atau berarti kita cari voltase di A-nya. Berarti VA ini mengacu rumus VIR I bukan. Ini berarti rumusnya yang saya baca dari rangkuman R345 kali per R2 ditambah R345. Tadi kan R345 sudah diketahui di 1,875 kilo ohm dikali P5-nya kan 10 volt kali 10 per R2 tambah 1,8 kilo ohm kali 10 volt per dalam kurung 2 tambah 1,8 biasanya 4,84 volt. Kemudian yang terakhir current drop resistor R5 berarti dia mencari pertama-tama kita nyari R345 terlebih dahulu dan rumus sama dengan R atau VIR tadi. Berarti VA tadi tahu dibagi R345. Jadi 4,84 volt tadi dibagi 1,85 kilo ohm. Berarti menghasilkan 2,581 ampere. Kemudian kita bisa dengan ini kita bisa mencari nilainya. Berarti R3 bagi R3 plus R45 kali I345. R3-nya 3 kilo ohm kali 2,581 ampere ohm. Jadi hasilnya 0,9. Ini saja, Pak. Oke, tolong scroll ke atas dulu. Maaf, Pak. Bagaimana, Pak? Nggak jadi. Sudah terlanjur. Oke. Pak. Tugasnya kan seperti ini ya. Saya punya rangkaian. Ini akal-akalan aja sebenarnya gambarnya nih. Kalau Anda bisa ngerti, kalau gambarnya ini cuma akal-akalan, harusnya Anda tahu gimana menyederhanakan gambar ini ya. Ini berapa tadi? 1 kilo ohm ya? Yang ini 2 kilo ohm, 3 kilo ohm, 4 kilo ohm, yang 5 berapa? 1 kilo ohm ya? Oke, yang ini 10 volt. Ini kalau misalkan kita sederhanakan, semua yang ada tandanya begini, itu disebut sebagai common ground. Ini adalah common ground. Common ground itu apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan tuh dasar yang sama. Dasar yang sama itu kenapa disebut dasar yang sama? Karena ini kalau saya beri tanda di sini positif, di sisi sebelah sininya pasti saya bisa sebut sini adalah kutub negatif atau saya anggap ini 0. Jadi segala yang nanti tersambung ke sini itu saya anggap 0 volt. Hal yang perlu Anda ketahui, mengukur tegangan, kalau ini ada A, ini B, mengukur tegangan itu hampir sama dengan konsep mengukur tekanan.
Hampir sama dalam arti apa? Nggak mungkin mengukur tegangan itu titiknya cuma satu. Pasti ada dua titik. Satu titik disebut sebagai titik referensi, satu titik adalah titik yang kita mau ukur relatif terhadap referensi. Mengukur tekanan kan juga begitu ya. Mengukur tekanan, kalau Anda punya satu kompresor gitu, terus di sini Anda punya strain gauge gitu, di sini tertulis 3 bar gitu kan. 3 bar itu kan relatif terhadap sesuatu, terhadap atmosfer, terhadap absolut, terhadap vakum gitu ya, terhadap apa gitu. Jadi sama, pasti harus dua titik. Nah, mengukur tegangan juga harus ada referensinya. Nah, dengan konsep ini, kalau Anda punya baterai 10 volt, artinya sisi yang positif ini punya potensial yang lebih tinggi sebanyak 10 volt berbanding kutub satunya. Makanya kalau misalkan saya sebut di sini ada yang positif ini adalah plus 10 volt, artinya yang di sini 0 volt. Kalau yang di sini plus 20 volt, yang di sebelah sini adalah plus 10 volt. Pasti ini adalah konsep selisih. Seperti juga tekanan juga pasti selisih terhadap sesuatu. Oke. Saya sebut tadi ini adalah common ground. Common ground itu selalu acuannya sama dengan 0. Setiap titik yang ada sambungannya seperti ini adalah titik yang tegangannya dianggap sama dengan 0. Maka ini saya jadikan acuan dulu nih, common ground. Segala yang di sini tersambung ke ground saya sambungin. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Saya sebut aja gini, 1, 2, 3, 4. Oke. Titik yang pertama nyambung langsung ke resistor. Saya gambar seperti ini. Yang kedua nyambung langsung sama negatifnya baterai atau sumber tegangan ya. Yang ketiga nyambung ke resistor juga. Yang keempat nyambung ke resistor 1 kilo ohm. Habis itu nyambung ke 4 kilo ohm. Yang ini nyambung ke satu titik yang nyambung ke positif. Berarti ini saya bisa sambung ke sini. Habis itu dia nyambung ke satu resistor. Resistor yang baru. Oke, belakangan. Yang nomor 2 ke sini, nyambung ke sini. Oke, satu cabangnya sudah. Yang ketiga ini nyambung ke titik yang saya sebut titik A ya di soal. Yang titik A ini adalah nyambung 3 hal. Yang tadi ini 1 kilo ohm, 4 kilo ohm, 3 kilo ohm, 1 kilo ohm. Yang belum ada yang ini nih. Ini nyambung 3 titik. 1 ini, 2 ini berarti harus nyambung nih titik. Ketiga adalah 2 kilo ohm yang nyambung ke positif. Oh, di sini. Ini adalah 2 kilo. Jadi sama seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 1. Jadi gambar seperti ini itu sama aja sebenarnya sama gambar ini. Caranya adalah dengan memperhatikan common ground-nya dulu. Oke. Kalau sudah seperti ini jelas, ini adalah seri 5 kilo ohm. Kalau ini sudah di seri, ini dan ini di paralel. Ya. Jadi 15/8 ya. Ini 1, berapa ini? 875. 875. Oke. 1,875. Jadi 2 ini kalau saya gambar ulang jadinya begini.
Yang ini 1,875 kilo ohm, yang ini 2 kilo ohm, yang ini 1 kilo ohm, ini tetap 10 volt. Ini common ground. Oke. Ini dan ini adalah seri. Jadi 2 ditambah 1,875 adalah 3,875. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Ini 1 kilo ohm, 3,875 kilo ohm. Ini dan ini paralel ya. Maka akhirnya seperti yang tadi. Oke, pertanyaan kedua adalah tegangan di titik A ya. Nah, ini titik A menjadi penting nih. Titik A yang di sini, titik A juga di sini. Kalau yang ada di sini nih jadi titik A nih. Nah. Oke. Tegangan di titik A ya. Saya sebut saja VA gitu ya. Lagi-lagi balik ke konsep ini nih. Nggak mungkin ada tegangan di titik A kok diukur cuma satu. Pasti diukur terhadap sesuatu yang lain. Nah, tadi kita udah bilang, kita punya common ground, sesuatu yang dijadikan referensi utama, karena dia dianggap nol. Ya. Ini common ground. Artinya titik A ini diukur relatif terhadap ground. Gimana caranya? Ada beberapa cara nih. A terhadap ground bisa lewat sini, ya, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Tapi di antara semua cara ini yang paling gampang kan lewat sini ya, paling dekat karena komponen yang dilewati cuma satu, itu pun hanya resistor ya. Maka VA ini adalah kalau saya lewat sini pakai hukum Ohm ya. V itu sama dengan I dikalikan R. Artinya secara definisi tegangan di titik A itu adalah sebanding dengan berapa arus yang lewat dari titik A ke ground, yaitu yang lewat resistor ini, dikalikan dengan besar resistornya gitu ya. Jadi kalau saya punya resistansi, arus dikali resistansi itu sebanding dengan tegangan di antara dua titik. Ya sama lah ya, konsep di fluid flow kan juga gitu. Beda tekanan antara dua titik menyebabkan fluida mengalir gitu ya. Tapi derasnya aliran fluida ini juga bergantung dengan hambatan yang dimiliki oleh jalur yang dilalui itu gitu ya. Jadi anggaplah ini punya tekanan tinggi yang menyebabkan ada arus mengalir melewati resistor ini. Kita bisa tahu berapa tegangannya di antara titik A dan referensi ini kalau kita tahu berapa arus yang lewat ke resistor ini. Kita tadi tahu nih, ini adalah 1,875 ya, ini ya tadi ya, angkanya ya. Maka VA itu sama dengan arus yang mengalir di 1,875 dikalikan dengan 1,875 kilo ohm. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih, berapa sih angka ini nih yang ngalir. Nah, kita bisa pakai lagi konsep, kita bisa pakai lagi konsepnya hukum Kirchhoff. Kalau saya punya sumber tegangan, terus ada dua percabangan di sini, 1, 2 gitu ya. Maka arus yang lewat sini ditambah arus yang lewat sini pasti sama dengan arus yang lewat sini ya. Katakanlah ini I besar, ini I kecil 1, ini I kecil 2, maka I besar itu sama dengan I1 tambah I2. Ya. Sama lah seperti konsepnya aliran fluida. Kalau saya punya debit air yang masuk ke sebuah pipa itu misalkan 10 meter kubik per jam,
habis itu dipecah ke dua pipa, maka yang lewat ke sini dan yang lewat ke sini totalnya harus sama dengan yang masuk ya. Itu kan prinsip kontinuitas ya. Kekekalan massa tuh. Massa yang masuk lewat satu percabangan pasti sama dengan yang keluar ya dari situ. Karena dianggap tidak ada yang terakumulasi. Oke. Dengan konsep seperti itu, kita tahu nih. Pertama, informasi yang kita ketahui adalah kalau ini ada sumber tegangan ini kan sesuatu yang menghasilkan elektron ya, pasti akan menghasilkan arus listrik dari sini. Nanti dia akan belok ke sini, dia akan belok ke sini. Masalahnya sekarang yang dihasilkan berapa, yang belok sini berapa, yang belok sini berapa. Itu informasi pertama. Informasi yang kedua, kalau misalkan saya punya sebuah sumber tegangan, saya punya hambatan, arus yang lewat di hambatan pertama, I1, dengan arus yang lewat di hambatan kedua, itu pasti sama. Kenapa? Karena nggak ada yang bercabang di sini. Lewat di sini 100, nggak mungkin keluarnya cuma 50 ya. Kecuali di sini ada cabangnya. Karena nggak ada cabangnya, masuk 100, keluar 100. Masuk di sini juga pasti 100, keluar 100. Artinya, kalau ini anggaplah arus besarnya adalah I besar itu harus sama dengan I1 sama dengan I2. Kalau tidak ada percabangan. Ini tadi kalau ada percabangan, ini kalau nggak ada percabangan begitu. Nah, di konsep yang kedua, kita bisa bilang nih, kalau saya tahu berapa arus yang lewat ke sisi sebelah sini, maka yang lewat ke 2 kilo ohm dan yang lewat ke 1,875 pasti sama. Pasti sama. Oke. Nah, di antara dua konsep itu, kita bisa pilih salah satu nih yang paling mudah diterapkan. Yang jelas, di titik ini, ya, tegangannya, ingat, tegangannya di titik ini pasti diukur terhadap referensi. Itu pasti sama dengan 10 volt. Mau dia lewat sini, mau dia lewat sini, mau dia lewat sini, pasti di titik ini, itu relatifnya adalah 10 volt. Oke. Berarti saya bisa nih ambil sisi sebelah sini aja. Saya anggap begini deh. Saya punya di sini 10 volt. Saya punya di sini seperti ini. Ini adalah 2 kilo ohm, yang ini adalah 1,875 kilo ohm. Yang mau saya cari kan titik A ini ya. Pertama saya harus tahu berapa I besarnya. I besar di sini itu sama dengan V dibagi R. R apa? R total yang ada di jalur ini. V-nya adalah 10, R-nya adalah 2 ditambah 3,875, artinya 2 ditambah 1,875, artinya 3,875. Sama dengan sekian lah ya, Anda bisa hitung. Ini harus sama dengan arus yang lewat di I1 yang lewat ke 2 kilo ohm dan arus yang lewat 1,875. I yang lewat 1,875. Dan ini adalah yang tadi kita ingin cari ya. Makanya ini adalah sama dengan ini. Nah, kita tulis ulang nih. Berarti VA itu sama dengan 10 dibagi 3,875. 3,875 itu saya mau tulis begini. 2 ditambah 1,875 dikali R-nya 1,875. Nah, di sini ada yang unik nih. Yang unik adalah saya tulis pakai hitam lagi. Kalau saya punya konsep seperti ini, saya tulis ini R1, ini R2. Katakan saya mau
ukur ini VO gitu ya. Ini adalah VS, V sumber gitu ya. Lagi-lagi saya bisa tulis ini common ground atau tidak, sama aja. Kalau saya tanya berapa VO, artinya VO ini adalah terhadap common ground. VO, kalau saya tulis dengan cara yang seperti ini, penyebutnya adalah total resistansi, R1 tambah R2. Saya mau tukar ini dengan ini. Yang di sebelah atas ini adalah R di antara VO dengan common ground, yaitu R2, dikali VS. Ini adalah konsep yang dikenal sebagai rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Ini adalah rangkaian yang sangat berguna untuk mendesain sebuah sistem pengukuran berbasis resistansi. Berbasis resistansi. Jadi kalau Anda punya apapun, sensor atau apa yang berbasis resistansi, maka Anda bisa pakai konsep rangkaian pembagi tegangan ini untuk merubah perubahan resistansi menjadi perubahan tegangan. Sebagai contoh, kalau Anda punya sensor, kita akan bahas sensor di pertemuan berikutnya. Kalau Anda punya sensor yang namanya LDR, bukan long distance relationship ya. Ini adalah light dependent resistor. Artinya apa? Resistor yang nilai hambatannya bergantung kepada cahaya. Dia kalau digambar simbolnya begini deh. Tapi ini ada cahayanya gitu. Jadi kalau ada cahayanya terang atau gelap, dia akan berubah nilai resistansi. Seandainya saya pakai ini di rangkaian ini tadi, ya, saya pasang misalkan LDR-nya itu di sini, maka nilai R1 akan berubah-ubah, naik atau turun. Kalau nilai ini berubah-ubah, nilai VO akan berubah-ubah juga. Kalau nilai VO berubah, maka kita bisa pakai perubahan resistansi ini menjadi deteksi perubahan tegangan. Nah, itu konsep yang paling sederhana lah yang bisa nanti berikutnya kita pakai. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan kita pakai berikutnya ketika mendesain sebuah sistem mekatronika. Nah, ada pertanyaan tuh yang di soal genap ya. 2.20 kalau nggak salah. 2.20 tuh apa kira-kira bedanya dengan 2.19? Nah, oke. Saya mau balik ke daftar. Siapa yang mau jawab ya? Ini 2.20. Saya mau cari yang genap. Genap. Abi Nur Hakim. Mana, Bi? Nggak usah diulang. Coba di-share screen aja kira-kira bentuknya rangkaian 220 seperti gimana dan apa sih bedanya sama 219. Ya, Pak. Masuk nggak, Pak, suara saya? Masuk. Halo? Ya, masuk. Halo? Orang masuk? Masuk. Halo? Ya, halo. Masuk, Pak? Masuk.
Masuk, Oke. Pak Eko. Ya, Pak, benar, Pak. Pura. Oke. Ya gimana, Bi? Bentar, Pak, sampai soalnya kan gitu. Enggak ada. Ini ya, Pak ya, perbandingannya ya, Pak ya. Ya, apa bedanya antara Sebenarnya 220 tuh sama 219? kalau menurut saya ini perbedaan 219 sama 2.20 itu cuma penyederhanaan rangkaiannya, Pak. Sebenarnya modelnya juga sama. Terus ini kan kalau 219 ini kayak terlihat agak ribet gitu. Nah, yang 2.20 ini kan udah kelihatan langsung yang mana yang perlu di-seri, yang langsung diparalelkan. Rangkaiannya sederhana juga. Kalau saya lihat kemarin pengerjaannya juga sama, yang 219 sama 2.20. Bedanya itu di penyederhanaan rangkaiannya itu loh, Pak. Kalau 2.20 itu kalau menurut saya lebih gampang dilihat, lebih gampang dikerjakan karena kan ini udah kelihatan R4, R5 di seri, terus R45 ini diparalelkan dengan R3, lalu R345 nanti di seri dengan R2, dan selanjutnya nanti sampai ketemu R ekuivalennya gitu, Pak. Kalau jawaban saya sampai situ, Pak. Nilai VA-nya sama nggak kira-kira kalau angka resistansinya sama? Nilai VA-nya kalau ini kan bedanya VA-nya sama, Pak. Kalau kalau dalam itu kalau nilai hambatannya sama nanti VDA-nya itu sama juga, Pak. Soalnya kan R4 R5 sama R4 R5 di 2019 ini nyambungnya juga satu titik juga, Pak. Kalau titik A-nya saya pindah ke sini gimana? Kalau titik A-nya di situ. Sama nggak? Titik A-nya di situ. Ini A-nya di sini nih. Nah, itu. Beda sepertinya, Pak. Bedanya apa coba? Bedanya nanti di titik. Saya bentar, Pak. Pengerjaan saya tak buka dulu, Pak. Musik itu sabar. Mekatro. Tugas. PA 3 Kalau menurut saya beda, Pak. Soalnya nanti hambatan yang digunakan itu nanti beda sepertinya, Pak. Tapi kalau detailnya saya kurang tahu sih, Pak. Jadi kalau misalkan Titik A-nya dipindah saya ke taruh di sini ya, coba ya. Saya taruh titik A-nya di sini. ya. Itu hambatannya cenderung ke R3, apa tegangannya cenderung ke R3 gitu ya. Iya, Pak. Kalau di sebelah sini cenderung ke R4, R5 gitu ya. Iya, Pak. Kalau saya taruh persis di tengah-tengah, taruh A-nya di sini. Modal ya. Saya kurang tahu, Pak, kalau gitu, Pak. Ya. Nih coba, jangan ditutup dulu ini. Oke. Ini sebetulnya secara ideal ya, ini kan gambar seperti ini kan gambar ideal. Ini saya nggak pakai pojok begini, saya langsung belokin ke sini. Ya.
saya langsung belokin ke sini. Terus ini juga saya langsung belokin ke sini. Ini juga saya belokin ke sini, itu sama aja ya sebenarnya. Jadi nggak ada nih titik A nih hanya berlaku di sini. Titik A itu berlaku sepanjang tidak ada komponen lain di jalan. Artinya titik A bisa saya tulis di sini, di sini, di sini, di sini. Mau saya tulis titik A di sini juga boleh. Kalau saya tulis di sini misalkan titik B gitu ya. Mau saya tulis B-nya dipindah sini juga boleh, sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, agak geser sini juga boleh B. Sini juga tetap B gitu. Kalau di sini udah lain lagi. Sebelah sini udah lain lagi, udah nyebrang. Sebelah sini juga udah beda lagi, ini udah nyebrang. Jadi jawabannya, kalau misalkan saya punya titik A-nya di sini, saya pindah titik A-nya ke sini, karena di antara ini dan ini itu tidak ada komponen lain yang menghalangi, ya tidak berpengaruh, ya ini tetap titik A. Mau saya pindah ke sini juga ini tetap titik A. Tapi di sini udah bukan titik A. Sebelah sini udah bukan titik A. Jadi sepanjang ini sama. Ya. Artinya kalau saya punya VA di sini, saya mau cari arus yang lewat di sini, ya arus sama dengan VA dibagi R4 plus R5. Kalau mau saya cari arus yang lewat ke sebelah sini, ya IR3 gitu ya, sama dengan VA, sama nih walaupun VA-nya di sini. IR3 sama dengan VA dibagi R3. Oke. Karena dua-duanya menghubungkan antara titik A terhadap referensi 0. Kira-kira begitu. Oke, silakan ditutup. Oke, gantian saya yang mati tadi barusan. Sudah. Oke, jadi saya nggak tahu tadi saya hilang di sebelah mana, tapi kira-kira begitulah ya. Intinya, di sepanjang jalur ini adalah sama. Oke, terima kasih Abi. Silakan ditutup share screen-nya. Soal berikutnya mirip-mirip lah ya. Saya mau jelaskan sedikit tentang bab 4-nya ya. Bab 4 itu kan sudah masuk topik soal elektronika ya. Jadi terminologi elektronika, kalau di Indonesia ini kan ada elektrik, ada elektronika ya. Terminologi elektronika ini biasanya dipakai ketika sudah ada komponen elektronika gitu ya. Apa itu komponen elektronika? Identiknya adalah komponen yang mengandung semikonduktor. Sementara kalau komponen elektrik, ini komponen pasif disebutnya. Komponen pasif itu hanya terdiri dari resistor, induktor, kapasitor. Kalau komponen yang mengandung semikonduktor ini mulai dari dioda, transistor, dan berbagai turunannya, IC, microchip, prosesor gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang bab 4 itu bab 4 ya. Bab 4 itu bab 3 bab 4, bab 3 ya. Bab 3 itu membahas tentang komponen yang basisnya semikonduktor mulai dari dioda, transistor, MOSFET.
Soal yang saya berikan itu hanya salah satu contoh bagaimana kita menggunakan transistor dalam mode common emitter. Karena yang namanya transistor yang jenis bipolar junction, transistor itu yang berbasis semikonduktor ada dua jenis ya, ada bipolar junction, ada MOSFET. Yang basisnya bipolar junction itu kakinya itu ada 3 paling tidak, kolektor, basis, dan emitter. Nah, detailnya kalian bisa baca. Jenisnya ada 2, ada NPN, ada PNP. Saya mau kasih satu referensi saja, referensi tambahan yang bisa kalian baca, khusus tentang bagaimana menggunakan bipolar junction transistor. Saya taruh di kolom chat, silahkan nanti dibaca. Di kolom chat saya sudah taruh, silahkan nanti dibaca bagaimana menggunakan bipolar junction dan sifat-sifatnya.